Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 191402036, akan mencoba menyelesaikan soal dari UTS mata kuliah ADJ. Yang pertama itu kita buat new project, namanya terserah, kemudian kita pastikan terlebih dahulu apakah servernya daran sudah hijau. Nah, kemudian yang pertama itu kita masukkan dulu routernya, kita masukkan dua router, yang router 3275. Kemudian kita masukkan cloud. Nah, kemudian ini kita klik kanan konfigurasi, baru pilih Ethernet 2. Tergantung dari laptop masing-masing, terkadang ada yang Ethernet lebih dari 1 dan sebagainya. Nah, kemudian kita add link, kita sambungkan R1 ke R2, tapi jangan lupa di start dulu yang R1 R2-nya. Kemudian begitu juga dari R2 ke R1. Nah, untuk ngeceknya kita bisa pilih klik yang kotak di sudut kanan itu untuk mengetahui apakah pas dengan website yang diberikan oleh Bapak. Kemudian kita start. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan mulai untuk konfigurasikan dulu R1 dan R2-nya. Kita tunggu sebentar. Kemudian pada R1 kita konfigurasikan dulu config T, kemudian kita ikuti yang ada di website, interface internet 0/0, kemudian kita lanjutkan ke IP address DHCP. Lalu kita masukkan ini IP address yang kita ambil dari CMD. Di CMD kita ping. Nah, kemudian untuk 2 digit terakhir itu kita bisa bebaskan, tidak harus sama dengan yang ada di CMD. Kemudian kita end kan. Nah, setelah itu kita coba ping dulu. Oke, jika sudah, kemudian kita manual konfigurasikan lagi yang R2. Nah, pada R2 ini caranya sama, tinggal config T dulu, baru kita panggil F0 per 0, kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita konfigurasikan, kita masukkan IP root 0/0 sesuai dengan website. Jika sudah, kita coba panggil.
Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba ping pakai kita ping google.com untuk tes apakah sudah bisa berjalan. Nah, kemudian kita konfigurasikan lagi routernya dengan cara kita config T lagi, baru kemudian kita panggil. Setelah itu kita panggil IP address-nya, kemudian kita no shutdown dan sebagainya sesuai dengan website. Begitu pula dengan R2 nantinya. Caranya hampir sama.
Oke, setelah itu kita konfigurasikan OS EPF dengan R1 dan 2 dengan default router. Caranya itu seperti pada website, kita ketik router OS EPF1, masukin networknya, kemudian pilih defaultnya, klik sesuai perintah. Begitu juga dengan R2. Nah, kemudian kita konfigurasikan juga DNS-nya di R2. Setelah itu di sini dikatakan kalau R2 itu tidak bisa di-ping internetnya. Jadi caranya itu kita harus konfigurasikan dulu R1-nya. Caranya itu kita config dulu, baru kita panggil IP NAT outside, baru dipanggil lagi 0/1, baru inside. Oke, setelah itu kita coba konekkan ke internet R2-nya. Jika sudah berhasil Google dipanggil, maka link pertama ini sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjut ke NAT node.
Nah, kemudian kita lanjut ke NAT node. Nah, kita buat project baru, namanya bebas. Nah, setelah itu kita masuk import NAT-nya. Nah, kalau NAT ini dia kan pakai Nah, di NAT ini kita buat servernya itu DNS3, bukan server lokal. Di sini ada kesalahan karena saya belum ganti. Nah, di sini sudah pakai DNS3, kemudian kita masukkan template, buat template baru karena sebelumnya belum saya buat. Nah, di template itu kita pilih guest, kemudian kita scroll ke bawah di bagian webturn. Nah, kita pilih webturn. Nah, setelah itu kita import ke dalam project kita, kemudian kita tunggu sebentar karena dia harus mengupload gambarnya dulu sebesar kurang lebih 150 MB. Nah, jika sudah, ini tadi saya terimport 2, jadi kita pakai 1. Nah, kemudian cara menjalankannya itu kita harus pakai switch. Nah, kita import Ethernet switch. Nah, setelah itu kita add a link, kita hubungkan dari switch ke NAT. Di switch kita pakai Ethernet 0. Kita tarik ke NAT. Begitu pula dari switch ke webturn. Nah, kemudian untuk menjalankan webturnnya ini, caranya itu kita harus coba klik kanan. Nanti ada di bagian edit config. Nah, di edit config ini ada 3 barisan terakhir itu kita hapus komennya, tanda pagarnya. Ini cara pertama ya, nanti bakal ada beberapa cara. Maksud saya 2 baris terakhir ya. Nah, kemudian kita start server kita. Oke. Nah, selanjutnya cara membukanya itu kita klik 2 kali di bagian webturn.
Nah, di sini sudah terbuka, kita otomatis ya dia Mozilla-nya akan kebuka. Nah, di sini kita coba buka dulu YouTube untuk mengetes apakah sudah berhasil berjalan atau belum. Nah, sudah berjalan. Walaupun agak lambat karena memang koneksinya yang lambat. Nah, kemudian kita bisa cek lagi tuh, kita buka terminal untuk ngecek konfigurasinya. Caranya itu kita klik kanan, terminal, konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa keterangan seperti eto lo. Nah, di sini kita perlu untuk copy iNet address ini yang di barisan kedua pada eto itu, nanti itu fungsinya kita pakai untuk cara yang kedua. Nah, kita copy. Nah, selanjutnya bisa kita tutup. Nah, cara yang kedua itu kita edit config lagi pada web turn-nya, kemudian kita paste di situ yang kita copy tadi, tapi bukan di paste gitu saja, kita masukin di ininya, di neck mask-nya nanti kita ganti sama di gateway-nya.
Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil berjalan. Kurang lebih itu saja dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih.